Shalom, jumpa lagi dengan saya Nelinda di channel saya Nelinda, kesaksian tentang Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini saya ada di Dusun Gedong. Dan ini kita membuat video ini di hutan pinus di belakang Dusun Gedong. Memang pemandangan di sini indah banget ya. Udaranya juga sejuk. Puji Tuhan banget. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih saudara, buat saudara yang sudah mengikuti perjalanan pelayanan kami, juga sudah mau nge-like, subscribe, bahkan membagikan video-video kami buat orang lain. Kiranya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini kita bertemu dengan seorang murtadin yang berasal, sebenarnya dia orang Jawa, tapi tinggalnya di Aceh. Dan bagaimana dia bisa mengenal Tuhan? Kita ngobrol dong dengan dia. Nama baptisnya Pak Nathanael. Jadi kita bisa ngobrol dengan beliau, bisa tanya-tanya. Shalom Pak Nathanael. Shalom. Apa kabar nih? Ya baik, hari ini baik. Puji Tuhan. Ngobrol-ngobrol, pengen tahu nih ceritanya dulu bagaimana kok Pak Nathanael ini bisa kenal Tuhan Yesus ya? Ya, dulu saya sebelum saya bertobat, pekerjaan saya dulu adalah menanam ganja. Wow. Ya, jadi sebelum bertobat, sebelum saya kerja dengan orang misi ini, sebelumnya saya memang menanam ganja, kerjasama dengan orang kejaksaan juga. Begitu. Itu di Aceh ya? Iya, di Aceh gitu. Jadi setelah saya kerja itu, saya rasa ada banyak kebosanan gitu ya, karena setiap hari harus di hutan gitu. Dan pulangnya pun itu harus, misalnya masuknya dari jalur ini, besok pulangnya harus dari sana begitu. Tidak boleh satu jalur, setiap harinya harus berubah gitu. Nah, setelah saya selesai berhenti kerja dari situ, saya ditawarin sama kawan saya kerja di peternakan ayam. Nah, jadi dari situ saya mulai kerja di peternakan ayam dengan kawan saya yang sebelumnya, sebelum dia bertobat, dia itu saya tahu kehidupan dia. Nah, tetapi ketika saya dengan dia kerja, tiba-tiba yang saya lihat banyak perubahan dengan dia. Seperti kalau dulu dia suka pakai ganja juga, dan setelah saya ketemu dengan dia beberapa tahun kemudian kok tiba-tiba dia sudah berubah, dan saya semakin penasaran juga dengan itu. Dan pada suatu hari dia bilang begini, sebenarnya kamu Islam itu tidak bisa 100% untuk percaya hal-hal yang diajarkan gitu. Alasannya dia mulai menginjil ini ke saya. Saya nggak sadar kalau itu ternyata sebenarnya lagi penginjilan ke saya. Saya seperti biasa saja, saya jawab apa adanya begitu. Dan suatu ketika dia bertanya kepada saya, dia tanya begini, kamu tahu tentang cerita Nabi Daud katanya? Tahu, saya bilang, tapi tahu yang umum saja. Tiba-tiba dia bilang begini, Nabi Daud itu sebenarnya pernah berzina begitu. Saya terkejut itu. Saya sedikit nggak percaya karena di dalam Muslim itu hal-hal begitu nggak diajarkan, malah ditutup gitu. Jadi saya semakin penasaran dengan dia. Habis saya penasaran, dia nggak langsung kasih begitu. Dibuatnya saya semakin penasaran tentang hal itu, kebenaran itu. Suatu saat dia bilang, kalau kamu mau belajar, saya ada Alkitabnya. Dibilang kitab Zabur lah gitu kan. Wah, saya itu dari mana dia dapat kitab-kitab seperti itu? Padahal dia dengan saya sama-sama Muslim begitu. Habis itu dia mulai kasih baca gitu. Tapi dia nggak kasih sekaligus. Dia kasih sudah baca ini perikop ini kan, itu saya penasaran itu. Dia ambil balik, dia bawa. Wah, itu saya satu malam itu penasaran dengan hal itu, dengan Alkitab itu. Suatu hari dia bawa kaset-kaset rohani.
kaset rohani yang lagu-lagu rohani. Saya itu nggak suka itu dengar hal itu, kaset rohani. Itu semakin saya wah nggak nyaman ini gitu. Karena latar belakang saya juga ada dibilang okultisme juga ya, gitu, kepercayaan tentang hal-hal itu, ilmu-ilmu begitu. Jadi setelah itu saya mulai nggak nyaman waktu dengan dia ini. Udah ada rasa ini, karena mungkin di dalam saya itu kekuatan dari roh jahat itu mungkin sudah mulai nggak tenang begitu. Suatu hari dia datang lagi, dia bilang begini, jalan yang lurus itu bukan Muhammad, kata dia. Itu saya tambah tidak suka waktu itu, karena saya tidak tahu, taunya Muhammad mengajarkan yang bagus begitu. Kemudian dia mulai buka ayat-ayat Al-Quran ini di dalam surat Al-Imran yang pertama, karena untuk perbandingan antara bahwa nabi yang paling besar menurut Islam kan Muhammad, tetapi sedangkan menurut Al-Quran itu Isa Al-Masih kan. Saya semakin penasaran juga. Kemudian dia mulai mengajar saya tentang kebenaran itu, tentang jalan yang lurus siapa, terus Al-Quran ini sebenarnya seperti apa. Dia mengambilnya sebagian dari mana, dia bilang begitu ke saya. Saya itu semakin, pandangan saya tentang Islam udah mulai ini goyang ini, udah nggak bisa fokus lagi. Jadi setiap hari hanya diajarin seperti itu, ngobrol seperti itu. Sampai akhirnya suatu hari saya mimpi malam-malam. Itu di situ mimpinya ada orang bule, anaknya 2, dia 1. Saya mimpi, dalam mimpi itu orang bule ini lagi buka Alkitab. Kemudian yang anaknya bilang begini, kamu jangan ke situ, ikut saya saja, kata yang dalam mimpi itu ya. Ikut saya aja. Pas saya mau ikut, saya nengok ke kuburan. Wah, pas pagi-pagi saya bangun, mimpi itu seperti apa? Terngiang-ngiang, ingat terus gitulah. Ingat, dalam ingatan saya itu jelas sekali gitu. Pas sore-sore tiba-tiba saya lagi naik sepeda, jalannya seperti begini juga, turun. Tiba-tiba saya naik sepeda, saya jatuh menghantam itu pagar kawat duri. Jadi mulutnya robek waktu itu, dijahit juga. Tetapi saya di situ sudah agak percaya dengan Yesus, dengan Isa. Jadi saya, dalam nama Isa nggak apa-apa gitu kan. Begitu saya jatuh ini darah kan keluar semua, muka saya bengkak dan saya nggak bisa ngomong. Tapi yang saya heran tidak merasakan sakit. Saya tetap masih kerja untuk ngurusin ayam itu. Kawan saya yang ini udah sibuk ke sana kemari ya, cari pertolongan gitu. Padahal saya sendiri merasa tidak apa-apa begitu. Habis dari situ saya itu sudah mulai, Yesus ini iya udah oke lah, betul ini, begitu. Dan entah kenapa tiba-tiba pada suatu malam saya pengen pergi dari situ. Mungkin hatinya pengennya di situ, tetapi pikirannya, harus keluar ini dari sini, nanti nggak betul ini begitu kan. Memang saya rencana kabur dari situ, nggak kerja lagi di situ. Pas saya kabur besoknya, rupanya diketahui. Jadi saya udah di tengah kota ini sama tim mereka ini dikepung lah, ditangkap lagi, disuruh balik lagi ke situ gitu. Akhirnya saya balik lagi ke situ. Itu dari situ proses saya sudah mulai mendengarkan lagu-lagu rohani. Ketika saya mendengarkan lagu-lagu rohani tengah malam itu malam Jumat. Kalau malam Jumat itu sebenarnya kan malam dimana kalau nggak salah Tuhan menciptakan manusia ya. Sumber-sumbernya pokoknya dari situ. Lagi yang ingat saya lagunya adalah Ajar Kami Bapa Menghitung Hari-hari. Ketika saya mendengar itu, tiba-tiba ada angin kencang sekali. Saya itu tinggal di dalam sebuah pondok panggung begitu. Tiba-tiba anginnya kencang sekali, terus itu nabrak ke pintu terbuka kan. Itu kalau dulu itu tape ya. Itu hancur. Pokoknya terlempar semua gitu, jatuh gitu. Tiba-tiba di depan saya berdirilah seorang bayangan hitam begitu.
Kalau yang lihat saya sekarang itu antikris, karena dia bertanduk begini kan. Wow, iblis. Iya, iblis itu. Dia datang ke situ, dia tanya ke saya. Dulu kamu mencari-cari saya katanya. Sekarang kenapa kamu mau membuang saya katanya begitu. Wah, ini kalau ini yang terjadi kayaknya saya sudah lewat mungkin kan. Dia langsung menerkam saya, mencekek saya kan. Saya jatuh di situ di dalam kamar pondok itu. Jatuh, pokoknya saya udah napas udah susah gitu. Tetapi tiba-tiba ada suara di dalam telinga saya. Dia cuma bilang begini, dan suara itu sangat berwibawa waktu itu. Dia bilang begini, kamu tengking dalam nama Isa katanya. Itu saya masih belum itu, masih berusaha gitu. Itu sampai 3 kali suara itu. Yang ketiga kali kayaknya lebih keras lagi suaranya itu, hingga kayak saya kayak bergetar gitu kan. Lalu saya bilang dalam nama Isa Al-Masih. Langsung itu terlepas itu. Wah, itu pintu itu rusak semua. Nah, kalau secara manusia saya lihat, saya kan sendiri gitu, tapi itu yang terjadi seperti itu. Dari situ saya udah semakin yakin bahwa Isa Al-Masih itu memang betul-betul menyelamatkan saya gitu. Dan di situ saya takut dan menangis gitu. Kalau selama ini Tuhan, saya selama ini rupanya salah gitu ya, kalau mengikuti ajaran-ajaran yang diterapkan oleh keluarga saya sendiri. Maksudnya dari keluarga memang muslim semua ya. Bahkan saya sebenarnya dipersiapkan untuk masuk pesantren gitu. Nah, begitu. Nah, di situ saya semakin percaya. Dan Tuhan itu kayak tahu gitu loh, kebutuhan-kebutuhan saya di situ pun dia penuhi, kebutuhan rohani khususnya ya. Pada suatu malam itu saya memang lagi berdoa itu. Berdoa kadang-kadang itu roh saya kayak terangkat gitu loh, kayak bisa melihat kemana-kemana begitu. Tapi saya itu kayak, oh ini kok kayak macam orang ilmu-ilmu orang muslim lagi ini begini kan gitu kan. Rupanya saya tanya kawan saya bilang, oh itu artinya kamu sedang dikasih tunjuk ini loh, begini kali secara alam roh gitu kan. Saya semakin percaya dan semakin yakin itu di situ. Tapi dalam perjalanan saya semakin yakin itu, godaan nggak berhenti di situ. Datang lagi kawan saya yang lain ini yang dulu menanam ganja. Dia ini kan sudah jadi polisi. Dia tawarin saya lagi nanam ganja lagi. Dibilang kamu sekarang nanam ganja, ini uangnya saya kasih terus gitu kan. Nanti kalau umur ganja udah tinggi sedikit, kasih tahu saya, kamu pergi dari situ. Itu tujuan dia kan untuk operasi dia supaya banyak masuk duit dia kan. Tapi puji Tuhan saya di situ, kayaknya udah nggak bisa lagi ini, karena saya udah untuk hal begitu kayaknya udah nggak semangat gitu kan. Akhirnya saya tolak itu dan dia pun jadi kecewa dengan saya. Tapi saya rasa itu nggak apa-apa gitu, karena pasti ada proses gitu. Suatu hari saya itu sepertinya bosan gitu kan, jadi nggak ada kawan. Saya coba-coba lagi itu pakai ganja. Jadi saya pakailah, saya isap begitu. Itu biasanya kalau pakai ganja itu bawaannya jadi lapar sekali. Gitu, kalau habis pakai ganja pasti mau makan banyak gitu. Tapi kali ini mungkin memang Tuhan betul-betul mau hajar saya supaya tahu gitu loh bahwa ini nggak bisa lagi begitu. Itu 1 minggu kepala saya itu pening sekali, pusing sekali, kalau diangkat gini pasti rasanya mau jatuh begitu. Wah, itu saya berdoa sungguh-sungguh lah di situ. Tuhan, saya ampuni, saya pokoknya kalau ini sembuh, saya nggak akan sentuh lagi itu barang gitu kan. Saya akan tinggalkan itu semua. Aku akan ikut Engkau gitu kan. Wah, di situ pas saya berdoa seperti itu, tiba-tiba langsung sembuh. Selesai begitu kan. Waduh, ternyata memang luar biasa. Habis dari situlah ini Pak Musa datang, diutus dari Jawa. Saya ketemu Pak Musa di sana. Jadi Pak Musa mulai membimbing saya di sana. Habis itu, jadi di situ saya sudah mulai
mempelajari Alkitab lah, baca gitu walaupun sembunyi-sembunyi. Dan sampai akhirnya titik terakhirnya yaitu tentang bahasa roh. Pak Musa jelasinnya sekilas, saya nggak itu semakin penasaran gitu. Kawan dia pun jelasinnya cuma sekilas begitu aja. Oke lah, kalau dia saya nggak puas, saya cari aja sendiri begitu. Jadi akhirnya saya tiap malam itu berdoa meminta itu bahasa roh itu. Malam pertama nggak ada apa-apa, biasa saja. Malam kedua saya pikir nggak ada apa-apa karena saya udah selesai doa, kemudian saya tiduran. Belum tidur tiba-tiba langsung kena saya bahasa roh itu di mulut dan lidah saya. Itu memang baru kali itu saya yang namanya bahasa roh itu kok nggak bisa ditutup ya. Mulut saya memang saya tutup dengan tangan begini, tapi tetap lidahnya apa-apa bergerak terus begitu. Hal itu terjadi sampai 2 kali. Di situ saya udah pasti ini udah betul semua, ini nggak ada yang lain lagi kan. Di situ saya tiba-tiba kalau ketemu orang jadi ada keberanian untuk ngomong, untuk menyampaikan kalau Injil itu benar gitu, itu benar. Dan saya akhirnya di situ mulai PI juga, mulai penginjilan lah. Walaupun saya nggak tahu kalau penginjilan itu seperti itu. Pokoknya saya hanya taunya menyampaikan kebenaran itu begitu. Suatu saat saya nyampein bahwa berdebat dulu dengan dia, karena dia pertamanya lebih hebat dari saya kan. Saya iya saja, saya dengar aja. Pas selesai itu saya bilang, itu menurut kamu betul kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau menurut Al-Quran ini betul, apa kamu percaya Al-Quran? Aku bilang gitu. Dia bilang percaya. Nah, jadi saya sampaikanlah itu tentang Injil itu di dalam pandangan Islam. Begitu dia akhirnya dia percaya. Waktu dia sudah percaya kan, saya udah dibawa keluar ini sama Pak Musa ke sini, ke Pondok Penuai, sekolah di situ, sekolah belajar misi. Nah, rupanya kawan saya ini pun ikut juga dia, rupanya sekolah juga tetapi di Bandung. Begitu rupanya, dia ngikut. Saya nggak tahu kalau dia ternyata masuk situ, padahal saya hanya sampein begitu. Selesai itu saya balik lagi ke Aceh, kemudian saya penginjilan lagi dengan orang yang menyuruh saya nanam ganja ini, orang kejaksaan ini. Saya penginjilan tentang dia sama dia. Dia membantah terus begitu. Waktu dibilang Injil ini benar, ini itu benar. Lalu saya ambillah itu ayat Al-Quran, mulai dari jalan yang lurus itu ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Quran saja mengatakan begini, berarti di ayat yang lain sudah pasti ada yang mengatakan bahwa jalan yang lurus ini benar gitu kan. Akhirnya saya sampaikan ke dia, dia dengar, cuma dia bilang begini, kamu pegang Al-Quran itu sudah wudhu apa belum? Aku bilang saya sudah, ini sudah 7 kali, udah lebih bersih, aku bilang begitu. Dia tertawa gitu. Saya penginjilan dengan dia. Setelah saya penginjilan, itulah yang nggak lama kemudian dia meninggal. Waktu saya udah sampaikan tentang kebenaran, tentang Isa, bahwa inilah jalan yang lurus dan benar ini. Nggak lama dia meninggal. Itu yang saya, apa dia sudah terima atau belum, saya tidak tahu begitu. Tidak yakin ya. Iya. Itu di situ saya dengan Injil itu semakin percaya dan semakin kokoh gitu. Bahkan sampai sekarang, karena sekarang saya lebih seperti lebih menyala lagi gitu, bahwa lebih semangat lagi lah untuk menyampaikan kabar baik ini. Dan saya kalau ketemu dengan kawan-kawan lama saya yang sudah percaya pun, saya harus tekankan ke mereka gitu, bahwa ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau Yesus sudah memegang kamu, kamu harus pegang balik dia, supaya nggak sampai lepas begitu. Dan sampai dalam pelayanan sana di sana sekarang, kemarin itu kan saya nyekolahin anak itu bingung, tetapi entah kenapa tiba-tiba Tuhan buka jalan ya, ada dibilang Olimpiade Matematik. Itu dari seluruh Aceh itu jumlahnya 600 orang. Anak saya ikut di situ. Pikiran saya ya sudahlah, dia ikut saja untuk berani gitu kan.
rupanya dia juara 1 Mhm. dari 600 orang itu. Saya langsung lihat ke langit, waduh, cuma bisa meneteskan air mata. Engkau luar biasa Tuhan gitu kan. Akhirnya anak saya di situ sekolah, masuk SMP. Sekolahnya di internasional ya, internasional punya Turki, bilingual school. Bukan ya. Hah? Apa sekolah namanya? Bilingual school ya, Hmm. Turki punya. Tapi nggak sampai di situ. Anak saya di situ masuk situ 3 bulan dia menangis karena tidak pernah kursus bahasa Inggris. Oh. Itu kan diwajibkan, wajib harus bisa. Aduh, saya bingung juga. Cuma saya bilanglah ke dia, bertahan saja dulu sementara begitu kan. Akhirnya dia bertahan di situ sampai 3 bulan. Akhirnya dia tiba-tiba bisa dia bahasa Inggris, udah padahal nggak pernah kursus gitu. Lewat 3 bulan itu saya ajak pulang udah nggak mau. Dia kan harus tinggal di asrama, wajib begitu. Waktu itu kalau dia nggak ngomong bahasa Inggris kan kena denda. Nah, jadi dia di situ sudah lancar gitu. Waduh, saya betul-betul merasa senang, Tuhan sukacita, luar biasa gitu. Dan puji Tuhan juga anak saya sudah tahu posisi dia di mana. Begitu. Saya anak ada 2. Yang satu yang udah saya bawa ke sini ini yang mau kuliah di UKSW. Itu pun dia beasiswa dari Medcom. Gitu. Kerjasama Metro TV kan. Di situ anak saya dua-duanya sudah tahu kalau di dalam Muslim, kumpulan Muslim dia harus seperti apa, dan di luar Muslim ya saya kasih bebas lah gitu. Jadi di sana pun dia, untuk anak saya ini untuk ngaji, dia juara. Puji Tuhan. Dia kalau mau jadi juara dia dapat mimpi dulu. Dalam mimpi misalnya dia lomba, dia menang. Besoknya kalau dia lomba pasti menang gitu. Aku pikir memang luar biasa